Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai program bimbingan konseling di sekolah atau di madrasah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Program bimbingan konseling di sekolah atau di madrasah adalah suatu rencana kegiatan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada periode tertentu. Maksudnya dilaksanakan pada periode tertentu ini, yakni dilaksanakan misalnya per semester atau per minggu, per bulan, itu tergantung rencana yang dibuat oleh madrasah atau sekolah tersebut. Selanjutnya, apa saja sih program bimbingan konseling ini? Program bimbingan konseling ini memuat unsur-unsur yang terdapat dalam berbagai ketentuan tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling dan diorientasikan pada pencapaian tujuan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi, program bimbingan konseling ini berisi progres-progres yang akan dicapai oleh sekolah tersebut sehingga sekolah tersebut bisa mencapai tujuan yang awalnya sudah direncanakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya mengenai tujuan dan jenis program bimbingan konseling di sekolah atau madrasah. Tujuan penyusunan program bimbingan konseling adalah agar guru BK memiliki pedoman yang baik dan jelas, sehingga kegiatan bimbingan konseling di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasilnya dapat dinilai. Nah, tersusun dan terlaksananya program bimbingan konseling dengan baik, selain akan lebih menjamin pencapaian tujuan bimbingan konseling pada khususnya dan tujuan sekolah pada umumnya, juga akan menegakkan akuntabilitas BK di sekolah. Selain itu, penyusunan program bimbingan konseling di sekolah dan madrasah harus sesuai dan berorientasi dengan kebutuhan sekolah dan madrasah secara umum. Hal itu mengingat program pelayanan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari program pendidikan di sekolah dan madrasah. Selain itu, penyusunan program bimbingan konseling di sekolah dan madrasah harus sesuai dan berorientasi dengan kebutuhan sekolah dan madrasah secara umum. Hal itu mengingat program pelayanan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari program pendidikan di sekolah dan madrasah. Tujuan umum program bimbingan konseling di sekolah yang pertama, agar siswa dapat mengembangkan pengertian dan pemahaman diri dalam kemajuan di sekolah. Yang kedua, agar siswa dapat mengembangkan pengetahuan tentang dunia kerja, kesempatan kerja, serta rasa tanggung jawab dalam memilih suatu kesempatan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikan yang disyaratkan. Yang ketiga, agar siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk memilih dan mempertemukan pengetahuan tentang dirinya dengan informasi tentang kesempatan yang telah ada. Yang keempat, agar siswa dapat mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan harga diri orang lain. Kemudian, tujuan khusus program bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, agar para siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan memahami dirinya sendiri. Yang kedua, agar para siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya. Yang ketiga, agar para siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi
dan memecahkan masalah yang dihadapi. Yang keempat, agar para siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyalurkan potensi-potensi yang dimilikinya dalam pendidikan dan lapangan kerja. Dilihat dari jenisnya, program bimbingan konseling memiliki 5 program. Yang pertama, program tahunan. Yang kedua, program semesteran. Yang ketiga, program bulanan. Yang keempat, program mingguan. Yang kelima, program harian. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan membacakan ciri-ciri bimbingan konseling, di antaranya program disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari para siswa yang bersangkutan. Selanjutnya, kegiatan bimbingan disusun menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. Ketiga, program dikembangkan berangsur-angsur dengan melihat semua tenaga pendidikan dalam merencanakannya. Program memiliki tujuan yang ideal tetapi realistis dalam pelaksanaannya, serta menyediakan fasilitas yang diperlukan, memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua siswa yang bersangkutan. Materinya, sekarang kita lanjut ke materi prinsip-prinsip program bimbingan konseling di sekolah atau di madrasah. Nah, prinsip-prinsip bimbingan konseling di sekolah atau di madrasah ini banyak dikemukakan oleh para ahli. Tapi kebetulan di sini saya akan memaparkan prinsip-prinsip program bimbingan konseling di sekolah atau di madrasah menurut Heri Sujadi. Yang pertama, pimpinan sekolah hendaknya memberikan bimbingan untuk mengembangkan program dan menerima tanggung jawab untuk senantiasa meningkatkan program. Nah, maksud dari prinsip yang pertama ini, pimpinan sekolah yang tadi disebutkan, maksudnya adalah kepala sekolah atau kepala madrasah. Jadi kepala sekolah atau kepala madrasah ini mempunyai peranan untuk mengembangkan program dengan cara memberikan bimbingan atau memberikan dukungan kepada para staf yang melakukan program bimbingan konseling ini. Kemudian yang kedua, tujuan dan fungsi program harus sesuai dengan keseluruhan program pendidikan di sekolah itu. Jadi, antara tujuan dan fungsi program tersebut harus sejalan dan sesuai dengan pendidikan di sekolah itu. Mengapa tujuan dan fungsi ini harus sesuai? Karena antara tujuan dan fungsi ini memiliki kaitan yang erat sehingga saling berpengaruh. Jika tujuan tidak sesuai dengan fungsi, maka akan menyulitkan atau akan menghambat ketika proses penjalanan program tersebut. Selanjutnya, fungsi yang ketiga, tujuan dan aktivitas program bimbingan dan konseling ini harus dirumuskan dengan jelas dan mendapatkan tempat yang semestinya dalam program pendidikan. Nah, jadi tujuan dan aktivitas program bimbingan dan konseling ini harus benar-benar jelas, bukan hanya sekedar program, bukan hanya sekedar tujuan, harus benar-benar direalisasikan. Jadi antara tujuan dan aktivitas ini harus saling mendukung. Tujuan memberikan acuan kepada aktivitas yang menjalankan sehingga mencapai tujuan yang tadi sudah direncanakan. Kemudian yang keempat yakni dalam membuat program hendaklah mengikut sertakan guru-guru sesuai dengan fungsinya dalam bimbingan. Jadi maksud dari prinsip ini, guru-guru yang berada di sekolah atau madrasah tersebut hendaknya diikut sertakan sesuai dengan bimbingan atau fungsinya pada mata pelajarannya juga. Misalnya, guru agama. Guru agama ini mempunyai fungsi yakni menyampaikan pengetahuan agamanya kepada muridnya. Maka guru agama tersebut mempunyai tugas membimbing siswa agar menumbuhkan sikap religius dalam dirinya sehingga program bimbingan konseling di sekolah bisa terwujud dengan baik dan tujuannya pun bisa tercapai.
Kemudian yang kelima, program bimbingan dan konseling janganlah mengambil alih fungsi-fungsi dan kegiatan bidang lain dari sistem sekolah. Misalnya, bidang pengawas terhadap aktivitas ekstrakurikuler, pemimpin usaha, kesehatan sekolah, dan sebagainya. Program bimbingan hendaknya mendorong perkembangan aktivitas seperti ini, tetapi bukan memberikan aktivitas layanan-layanan tersebut. Jadi harus sesuai ya antara program bimbingan konseling dan fungsi-fungsinya. Baik, kita lanjutkan ke prinsip yang ke-6. Petugas sekolah yang dipilih untuk menjalankan tugas konseling hendaknya yang mampu melaksanakannya. Jadi, ketika perencanaan program ini, orang yang memilih petugas sekolah yang bertugas dalam bimbingan di sekolah ini harus benar-benar orang yang bisa melaksanakannya, bukan orang yang misalnya sibuk dalam mengurusi administrasi sekolah, karena ditakutkan ketika beliau atau orang yang dimandatkan itu terlalu sibuk dalam kegiatan lain, maka program bimbingan konseling di sekolah atau di madrasah ini tidak akan terlaksana dan tujuannya pun tidak akan tercapai. Kemudian yang ketujuh, pengadaan sarana, peralatan, dan waktu hendaknya berhubungan dengan layanan bimbingan. Jadi, antara sarana, peralatan, dan waktu ini harus benar-benar berhubungan dengan layanan bimbingan, karena hal ini dapat membantu tercapainya tujuan program bimbingan konseling di sekolah atau madrasah tersebut. Kedelapan, konselor hendaknya mengusahakan supaya hubungan guru dan siswa makin berfungsi, memberikan kesempatan kepada guru dalam menanggulangi masalah yang sedang dihadapi siswa. Nah, konselor atau guru yang menjadi pembimbing atau guru BK ya biasanya. Nah, guru BK ini harus bisa makin memfungsikan antara guru dan murid. Guru sebagai tenaga pendidik, sedangkan murid sebagai peserta didik. Maka ketika murid dan guru sudah menempati fungsinya dengan baik, maka program bimbingan konseling ini dan tujuannya pun akan tercapai dengan baik pula. Selanjutnya, yang ke-9, program bimbingan dan konseling hendaknya membantu guru-guru mengenal praktek-praktek dan teknik-teknik yang dapat membantu mereka dalam tugas-tugas mengajar. Nah, prinsip bimbingan konseling ini mempunyai tujuan yang baik pula dan menguntungkan bagi guru ya. Karena mengapa? Ketika kita ketika kita bisa terlibat dalam program bimbingan konseling ini, kita pun akan belajar gitu sebagai tenaga pendidik ya, sebagai calon tenaga pendidik, kita juga bisa belajar bagaimana cara meningkatkan kinerja dan fungsi guru yang semestinya ketika di sekolah, yaitu mendidik. Karena tak sedikit ya guru-guru yang hanya mengajarkan materi tapi tidak bisa mendidik siswa, begitu. Kemudian yang 10 adalah penyusun organisasi harus disesuaikan dengan tenaga personel yang tersedia. Penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi ketika penyusunan organisasi atau struktur program BK di sekolah ini harus disesuaikan dengan personil yang tersedia. Mengapa? Agar tujuannya mudah dicapai, kemudian agar program bimbingan konseling di sekolah atau di madrasah tersebut bisa berjalan dengan lancar. Baik teman-teman, jangan bosan-bosan ya melihat video ini. Kali ini kita lanjutkan materinya mengenai tahap penyusunan program bimbingan konseling. Apa saja sih tahap penyusunan program bimbingan konseling? Nah, Uman Suherman mengemukakan tahap penyusunan bimbingan konseling itu ada 8 tahap. Yang pertama, mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan. Yang kedua, menganalisis harapan dan kondisi sekolah. Yang ketiga, menganalisis karakteristik dan kebutuhan sekolah.
Yang keempat, menganalisis program, pelaksanaan, hasil, dukungan, serta faktor-faktor penghambat program sebelumnya. Yang kelima, merumuskan tujuan program baik yang umum maupun yang khusus. Yang keenam, merumuskan alternatif komponen dan isi kegiatan. Yang ketujuh, menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan program. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah merumuskan rencana evaluasi pelaksanaan dan keberhasilan program. Kemudian tahap-tahap selanjutnya, menurut Fenty Hikmawati, terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan program bimbingan konseling. Di antaranya yang pertama, tahap studi kelayakan. Tahap studi kelayakan ini penting dilaksanakan karena studi kelayakan ini mengacu pada semua refleksi tentang semua alasan mengapa diperlukan suatu program dan kebutuhan siswa apa yang dapat dipenuhi dalam program itu. Jadi intinya tahap kelayakan ini membantu tercapainya tujuan program bimbingan konseling di sekolah tersebut. Selanjutnya, yang kedua, tahap penyusunan tujuan program bimbingan dan konseling. Jadi tahap ini orang yang termasuk pada komponen-komponen yang masuk ke dalam bimbingan konseling itu harus merumuskan tujuan dengan jelas dan realistis sesuai dengan keadaan sekolah tersebut, agar membantu pula dalam proses pencapaian tujuan program bimbingan konseling. Selanjutnya, tahap menentukan lingkup program. Nah, pada tahap ini, para staf yang bertugas atau yang bertugas dalam program bimbingan konseling sekolah itu harus menentukan program apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah atau madrasah tersebut agar tujuan pada program tersebut bisa tercapai dengan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi terakhir akan disampaikan oleh teman kita semua, yakni Husni Nur Islam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai manfaat penyusunan program bimbingan konseling. Penyusunan program oleh guru bimbingan konseling memiliki manfaat atau keuntungan bagi banyak pihak, terutama bagi sekolah, petugas bimbingan, dan bagi pengelola pendidikan. Nah, di antaranya adalah bagi sekolah, 1. Memperkokoh kekompakan kerjasama antar petugas bimbingan dengan guru bidang studi atau wali kelas, kepada kepala sekolah dan staf administrasi sekolah. Kemudian, yang kedua, diusahakannya pengadaan sarana bimbingan dan konseling yang lebih memadai dan fungsional. Kemudian, yang ketiga, terwujudnya tradisi musyawarah dalam penyusunan program bimbingan di sekolah, mendorong petugas bimbingan dan konseling untuk mewujudkan dirinya menjadi suatu organisasi yang kaya dengan kegiatan yang profesional. Kemudian yang keempat, mantapnya kedudukan dan peranan bimbingan dan konseling sebagai suatu kegiatan yang fungsional dalam membantu tercapainya kelancaran dan keberhasilan siswa belajar secara optimal. Kemudian yang kelima adalah sekolah secara langsung akan terhindar dari usaha pelaksanaan layanan bimbingan yang bersifat trial, sehingga pelaksanaan layanan bimbingan lebih efisien dan efektif. Kemudian yang keenam adalah sekolah, terutama kepala sekolah, akan lebih mudah untuk mengadakan evaluasi program bimbingan. Nah, itu adalah manfaat bagi sekolah. Kemudian ada manfaat bagi guru bimbingan dan konseling. Yang ke-1 yaitu petugas bimbingan akan memiliki keterampilan dalam menyusun program bimbingan secara lebih operasional. Kemudian yang kedua, terwujudnya bentuk kerjasama di antara petugas bimbingan, guru, kepala sekolah, dan staf sekolah lainnya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya input dari guru dan staf sekolah, maka akan dapat dirumuskan secara tepat masalah bimbingan dan konseling yang dihadapi di sekolah. Kemudian yang keempat, petugas bimbingan akan dapat merumuskan dan memilih bentuk-bentuk kegiatan yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
Kemudian yang kelima yaitu petugas bimbingan akan dapat menyusun program kerja yang jelas dan juga operasional. Kemudian yang keenam, petugas bimbingan akan memiliki keterampilan dalam kegiatan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah secara lebih operasional, kontinu, dan juga lebih baik. Nah, yang ketujuh yaitu petugas bimbingan akan memiliki pengertian tentang kewajiban dan kewenangannya serta apa yang harus dikerjakannya. Dan yang kedelapan adalah dalam pelaksanaan layanan bimbingan di sekolah akan dapat dihindari terjadinya overlapping antara petugas bimbingan dengan staf sekolah lainnya. Nah, kemudian ada juga manfaat bagi pengelola pendidikan, diantaranya adalah yang ke-1, memberikan dasar rasional dalam mengimplementasikan program bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu menjamin kualitas program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketiga yaitu menggambarkan kebutuhan pembiayaan yang tepat. Yang keempat memberikan kemudahan dalam penempatan staf. Dan selanjutnya yang kelima adalah memberikan data tentang prestasi siswa. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Hustinur Islam yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7, kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Apabila ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan nanti di grup diskusi WAG. Mudah-mudahan teman-teman semua serta Bapak dosen kita tercinta diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukron hadza minna, syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.